pagi adik-adik. Selamat berjumpa dengan Abang dan Kakak di hari Minggu biasa ke-28. Apa kabar? Semoga sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana sih kita menanggapi undangan Allah untuk masuk kerajaan surga. Tapi sebelum itu, kita bernyanyi dulu ya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik buat berkat rahmat kasih karunia-Mu di pagi hari ini yang masih dapat kami nikmati. Kini kami putra-putrimu akan memuji muliakan-Mu dan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Berkati kami agar dapat menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Dan semoga kiranya COVID-19 ini dapat segera selesai agar gereja dapat terbuka untuk kami memuji muliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kerajaan surga apa sih? Yesus menggambarkan kerajaan surga melalui contoh atau perumpamaan. Kerajaan surga diibaratkan sebagai suatu perjamuan pesta pernikahan besar-besaran yang diadakan oleh seorang raja yang pasti sangat penting dan terkenal. Si raja yang terkenal ini akan menikahkan anaknya. Tentu undangannya juga orang-orang terkenal lainnya. Raja pasti akan mengundang orang-orang terkenal dan bukan orang-orang biasa. Sebuah pesta yang diadakan oleh seorang raja pastilah mewah. Banyak makanan enak, ruangannya dihiasi, kursi-kursinya nyaman, serba ada, serba lengkap. Semuanya ada, semua tersedia seperti di surga. Seperti itulah kerajaan surga yang diceritakan Yesus. Siapa saja yang diundang dalam kerajaan surga atau pesta serba mewah tadi, pasti orang-orang yang dianggap penting oleh raja. Maka dikirimlah undangan kepada mereka. Tapi apa tanggapan mereka yang diundang? Mereka menolak. Ada yang sibuk ke ladang, sibuk urus usaha. Mereka lebih memilih kerja daripada datang ke undangan raja. Maka si raja yang berkuasa marah dan memerintahkan untuk membakar kota mereka. Karena para undangan tidak mau datang, maka di pesta raja tidak ada tamu. Lalu raja memerintahkan anak buahnya pergi di simpang-simpang jalan dan mengundang setiap orang yang dijumpai untuk hadir dalam pesta raja. Orang-orang yang dijumpai si anak buah raja tentu bukan orang yang tadinya diundang. Mereka bukan orang penting, mereka orang biasa. Mungkin ada juga pekerjaannya sehari-hari tidak baik, seperti pencuri, pemalas, dan lain-lain. Namun, sesuai perintah raja bahwa semua orang di simpang jalan diundang, maka segeralah ruang pesta yang mewah itu dipenuhi banyak orang dari berbagai kalangan. Cerita ini bisa adik-adik baca kembali dalam kitab Matius 22 ayat 1-10 ya. Ajak bapak dan ibu, kakak dan adik kalian untuk membaca bersama.
Jadi kita bisa masuk kerajaan surga. Kalau kita menerima undangan itu dengan baik. Adik-adik setiap minggu di rumah aja. Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik tadi saat diminta orang tua untuk ikut sekolah minggu merasa malas? Atau malas mandi? Atau malas bangun? Atau mau main dulu? Atau mau makan dulu? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk berjumpa di sini. Bagaimana tanggapan adik-adik? Setelah lama di rumah saja, kadang rasa timbul malas bangun, malas belajar, maunya main terus. Kadang lupa makan. Apalagi sekolah minggu. Sudah lupa tuh. Lalu mau apa menyuruh kita nonton YouTube sekolah minggu. Tonton kakak-kakak bernyanyi dan berbicara tentang kerajaan surga. Itu kan masih nanti, masih jauh. Adik-adik, kerajaan surga itu sudah disediakan dan tidak jauh, dekat dan ada di diri adik-adik sendiri jika adik-adik mau mencari. Bukan cari di kolong lemari ataupun dimanapun, tapi dekat di sekitar adik-adik sendiri. Di mananya? Dalam kebiasaan baik adik-adik sendiri, misalnya saat mau ulangan atau ujian. Adik-adik disediakan bahan untuk dipelajari. Ada pilihan bagi adik-adik, belajar atau tidak, sekarang atau nanti. Tujuannya sama, yaitu nilai baik. Apakah adik-adik bisa minta nilai baik kepada guru? Jawabannya tidak. Adik-adik harus berusaha dan hasilnya diserahkan kepada guru untuk dinilai. Nilai yang adik-adik dapatkan tergantung dari usaha adik-adik sendiri. Semakin cepat adik-adik mulai belajar, maka semakin panjang waktu untuk mengerti. Jika adik-adik menunda, maka waktu belajar menjadi semakin pendek. Jika adik-adik tidak mau belajar, maka jelaslah bahwa nilai adik-adik akan jelek. Adik-adik tidak bisa meminta guru untuk memberikan nilai yang adik inginkan, melainkan harus berusaha untuk mendapatkannya. Guru akan memberikan nilai sesuai usaha adik-adik sendiri. Seperti kerajaan surga, kita tidak bisa minta untuk masuk begitu saja. Kita juga harus berusaha untuk taat, berusaha untuk belajar, dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik daripada hari ini. Dan segala usaha itu kita serahkan kepada Tuhan dengan permohonan supaya kita layak dan pantas. Tuhan Yesus adalah guru agung kita. Dia juga teladan terbaik dalam hidup kita. Selama ada di dunia, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan apa yang diajarkannya. Tuhan Yesus taat dengan melakukan apa yang dikatakannya. Maka adik-adik, tugas kita minggu ini adalah yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, disiplin dan tidak menunda-menunda pekerjaan atau tugas kita. Dan yang ketiga, dalam setiap memulai pekerjaan kita mohon dalam hati, Tuhan, aku mau membuat ini, dibantu ya. Dan jadikan permohonan dalam hati ini sebagai kebiasaan setiap kamu mau melakukan sesuatu. Bisa ya adik-adik, semoga damai dan kebahagiaan menaungi adik-adik senantiasa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami untuk taat pada orang tua kami, karena kami percaya bahwa orang tua kami sedang menuntun kami menuju kerajaan-Mu. Berkati dan bimbinglah kedua orang tua kami juga, agar mereka selalu mampu membimbing kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka adik-adik, kita akhiri pendampingan Bina Iman Anak pada hari ini di Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.